Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas analisa fundamental, teknikal, dan analisa bandar ya dari saham Antam Aneka Tambang, karena saham ini begitu sangat menarik untuk kita bahas di sini. Kita lihat di TradingView peningkatannya dari tanggal 2 Desember menuju tanggal berapa ini? Tanggal 14 Januari di puncak tertingginya yaitu di harga 3.290 ini mencapai berapa persen? 170% ya. Mari kita coba bersama-sama lihat analisa pertama, yaitu profil dari perusahaan Antam ini sendiri. Oke. Dari segi historinya, perusahaan ini listing pada tanggal 27 November tahun 97 dengan harga IPO itu sebesar Rp1.400, dengan market share-nya itu sebesar 430 juta lembar saham dengan nilai 603 miliar ya, awalnya itu 603 miliar rupiah. Dan ini adalah nama-nama pemegang saham dari perusahaan ini sendiri. Ada PT Indonesia Asaha Aluminium, dan masyarakat itu sebesar 35%. 65% pemegang saham besarnya itu di PT Indonesia Asaha. Dan untuk dari segi peningkatan bulan ini dari tanggal 6 itu harga saham ini itu mencapai Rp2.220, dan pada akhir penutupan sesi kedua tanggal 5 Februari 2021 itu harganya sebesar Rp2.660 atau mengalami kenaikan sebesar 10% ya. Di sini 10%, 10,83%. Dari segi bulanan, di sini terlihat bahwa 8 harinya itu adalah positif dan mengalami peningkatan sebesar 87,7% dan penurunan sebesar 62,48%. Itu dari profilnya selama 1 bulan terakhir ya. Dan untuk dari case statistik saya ambil dari aplikasi RTI Business. Di sini dapat kita lihat market cap-nya terakhir itu sebesar 63,92 triliun. Ini sangat-sangat besar ya market cap dari Antam ini. Saya pernah memantau market cap terbesar pada bulan-bulan Januari dan Februari ini mencapai 70,75 triliun yang pernah saya lihat itu ya, dan mengalami penurunan sampai sebesar ini. Dan di sini bisa kita lihat per kuartalnya itu mengalami sangat peningkatan yang cukup pesat dari tahun 2019, 18, 17. Nah, ini kita bahas nanti lebih mendalam untuk analisa fundamentalnya ya. Sekarang saya ingin melihat ke bagian earning atau EPS-nya itu sebesar Rp46, dan dari segi valuasinya itu dividen yield-nya itu 0,11%. Ini cukup tidak menarik ya. Tapi di sini PR-nya itu 57, cukup tinggi memang, tapi kita coba analisis nanti. Dan PBV-nya itu 3,38. Ini juga cukup tinggi. Kenapa? Karena kalau PER yang baik itu yang saya ketahui dari sumber-sumber yang telah saya pelajari, PI rasionya itu kalau saham yang baik itu maksimal adalah 5. Dan untuk price book ratio atau PBVR-nya itu yang paling baik itu adalah di bawah 1 atau 1,2. Di bawah itu baru saham itu dikatakan under value. Maka saya juga tertarik apakah saham ini bisa kita investasikan. Maka dari itu saya mencoba membuat analisis. Yang pertama itu di analisa fundamental ya.
analisa fundamental dari perusahaan ini untuk yang brokernya ya, broker summary-nya nanti untuk bagian panormologinya. Sekarang kita lihat di sini, saya sudah cari tadi bahannya itu selama 12 bulan terakhir dari tahun 2014 sampai 2020. Saya menggunakan aplikasi iPod. Di sini ke menu bagian kalau tidak salah tadi yang stock focus ya. Nah, di sini kita lihat bahwa IPS-nya itu mengalami peningkatan dari yang awalnya minus 81 sampai tahun ini sebesar 34 dan dianualiskan itu sebesar 46 rupiah. Nah, ini sedikit mengalami peningkatan, tapi yang tertinggi itu di tahun 2018 sebesar 68 rupiah. Dan untuk pernya sendiri, pernya itu karena per itu semakin kecil adalah semakin baik. Dapat dilihat di sini pernya itu mengalami tertinggi itu di tahun 2016 sebesar 331 dan saat ini di nilai 57,29 ya. Itu untuk PER-nya. Nah, dari sini saya sudah membuat aplikasi untuk analisa PER-nya. Dari saham Antam itu sendiri saat ini harganya itu harga sekarang itu adalah 2.660 rupiah dan IPS-nya sekarang itu adalah 46,43. Saya ngambil di sini ya karena datanya itu cukup lengkap di iPod ini. Nah, dari situ kita ambil rata-rata ini untuk menghitung apakah saham ini dinilai harganya under value ataukah over value. Tapi dari lihat di sini dari tahun 2014 sampai 2020 ini mengalami atau saham ini rata-rata nilai PR-nya itu adalah 85,7 sehingga dapat diambil perhitungan harga wajar dari saham ini adalah sebesar 3.949. Nah, ini harga wajar seharusnya dari saham ini. Jadi dilihat dari sekarang itu nilai saham ini sekarang adalah 2.660, maka terdapat MOS atau margin of safety-nya itu sebesar 33% atau di bawah harga saham saat ini itu masih di bawah harga wajarnya yaitu sebesar 3.949 rupiah. Itu yang diambil dari analisa PE ratio. Nah, dari tabel MOS yang kita dapat di sini bahwa ketika ada saham yang memiliki MOS sebesar 33%, maka peluang keuntungannya itu adalah sebesar 42,86 sampai 60% ya. Itu adalah salah satu peluang. Nah, ini hal yang bisa jadikan pertimbangan untuk saya sendiri dan untuk teman-teman semua. Dan untuk analisa PBVR-nya saya mengambil dari sini ya, PBV-nya rata-rata PBVR-nya itu saham ini itu adalah seperti ini. Nah, dari sini saya mengambil datanya, kemudian saya lakukan perhitungan seperti biasa seperti tadi dan ketemulah margin of safety-nya adalah 19% dan harga wajar dari analisa PBV ini adalah 3.302 rupiah. Nah, ketika kita ambil di sini, ini peluangnya menaik sebesar 25%. Nah, kenapa harga wajar ini saya rasa cukup akurat? Dilihat dari tabel di analisa teknikalnya, harga saham ini mencapai harga tertinggi itu sebesar 3.300 rupiah dan analisa ini ternyata sangat-sangat tepat sekali ya, teman-teman. Di sini analisanya 3.300 dan di sini harga tertingginya adalah 3.300-an. Kalau kita ambil dari segi PVV, analisa ini cukup akurat. Nah, itu tadi. Dan sekarang masih mengalami diskon karena terjadi penurunan yang sangat-sangat signifikan dari tanggal 13 Januari sampai tanggal saat ini 5 Februari. Dan penurunannya itu kalau kita misalnya kalau kita bisa masuk di sini itu sebesar 37% karena sekarang sudah naik jadi tinggal 19% ya. Oke. Nah, kita ambil sekarang analisa teknikalnya. Analisa teknikalnya di sini terdapat trend line sebenarnya. Kalau kita ambil dari segi daily-nya,
kita bisa ambil ini masih mengalami uptrend ya saham ini, saham Antam, dan didukung dengan berita-berita yang sangat menarik tentang baterai listrik, baterai mobil listrik dan kerjasama dengan Tesla. Nah, di sini masih mengalami penaikan yang cukup sangat pesat dari segi saham Antam ini sendiri ya. Nah, trendline-nya itu masih sangat baik. Dan dari 2 minggu terakhir ini atau 1 minggu terakhir ini kita bisa melihat di sini ada terbentuk pola double bottom, tapi double bottom ini double top ini dibatalkan ya, karena di sini terdapat pembalikan arah atau reversal. Harusnya kalau pola double bottom ini selesai, maka saham ini akan mengalami penurunan seperti ini. Nah, seperti ini. Itu adalah reversalnya dari arah uptrendnya menuju downtrend. Tapi kalau kita lihat dari segi analisa yang sudah saya buat, double top ini telah berhasil dipatahkan karena berhasil mengalami pembalikan arah. Nah, dari sini juga kita bisa lihat dari segi Fibonacci-nya. Fibonacci saya ambil dari titik sini ke sini, saya sampingkan supaya kita bisa melihatnya lebih mudah. Itu level support tertingginya itu atau terkuatnya itu berada di 61,8-nya itu di sini, dan ini tidak tertembus. Dia supportnya itu berhasil dipatahkan itu di MA50-nya ya. Ini adalah MA50, moving average 50. Nah, pada saat itu saya sudah mencoba untuk mengambil posisi, dan saya ambil posisinya itu di sekitar harga 2440-an ya. Saat ini saya mengalami floating profit sebesar ya kira-kira 8-10% lah, karena saya mengambil cukup tinggi. Tapi dari sini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa saham ini kemungkinan besar masih akan mengalami penaikan karena didukung dengan beberapa berita yang sangat menarik ya, karena Tesla sudah berhasil ke sini, ataupun ya saya kira ini berita ini hanya pemanis ya, karena bandarnya itu sendiri saat ini sedang ingin menaikkan harganya. Nah, dari segi teknikalnya seperti itu. Saya rasa ini masih akan menaik karena saya juga mengambil posisinya itu tidak cukup besar. Saya ambil resiko itu di sini. Di sini ya, saya ambil resikonya itu sekitar 10-an%, dan ambil rasio keuntungannya itu sebesar 34% kalau ini nanti bisa naik. Nah, itu tadi dari segi analisa teknikalnya. Dan dari segi di sini juga bisa kita ambil bahwa di sini dari segi teknikalnya itu sangat dianjurkan untuk membeli, didukung juga dengan di sini ada volume pembelian yang sangat besar dari tanggal 4 sampai 5 Februari. Nah, di sini juga dari segi indikator stokastik menunjukkan persilangan dan akan mengalami penaikan atau uptrend dari segi daily-nya. Sekarang kita lihat dari broker summary dari saham ini sendiri ya, apakah bisa mendukung atau tidak. Nah, kalau dari segi broker summary dari tanggal ini ya, tanggal 15, 14. Nah, kita ambil 1 minggu yang lalu lah, 1 minggu berarti di sini ya, 1 Februari ketika saham ini harganya dinaikkan. Nah, broker summary-nya itu sendiri dari tanggal 1 sampai 5 Februari. Kita lihat di sini CC brokernya mengambil posisi beli net. Ini saya ambil net ya, kalau value-nya itu seperti ini ya. Kalau kita ambil netnya atau net profit, net buy-nya itu CC itu melakukan akumulasi sebesar 121 triliun dengan jumlah lot 440.000 dengan harga rata-ratanya itu 2.442 rupiah. Berarti saat ini harga saham ini sudah dikerek ke atas ya, karena harganya sekarang itu sudah 2.660. Jadi kalau kalian beli di sini kemungkinan ini sudah
bahaya lah. Ini profitnya sudah makin kecil karena harganya itu sudah dikerek ke atas. Coba kalian beli pas saya beli juga ini di tanggal di sini ya, tanggal 3 sampai 5 lah, tanggal 3 sampai 2, 3, 5. Beli di sini kemungkinan eh, market makernya itu sedang mengalami atau melakukan akumulasi. Akumulasi ya. Akumulasi itu maksudnya adalah pengambilan atau melakukan pembelian saham-saham di harga murah. Nah, di sini juga dilihat harganya itu rata-rata juga buying average-nya itu 2442. Coba kalau kita lihat dari tanggal 29 ya, atau satu minggu yang lalu juga 25. Kita coba lihat dari tanggal 25 itu lebih, nah ini tidak, harganya juga sangat-sangat tinggi Mas Ian. Tapi kalau kita ambil ini, bandar melakukan atau market itu melakukan distribusi ya, karena sudah dikerek ke atas dan disebar. Nah, kalau dari tanggal 1 bulan 4 bulan 2 ini, Februari ini, maka harganya itu masih sangat murah ya, karena market maker itu juga sedang mencari barangnya, dan sekarang sudah dikerek ke atas ternyata. Nah, itu mungkin dari segi market makernya. Sekarang misalnya kalau kalian ingin beli sekarang, kemungkinan besar ini masih akan dibawa ke atas atau diturunkan lagi ya, karena sudah ada barang di harga 2400-an dan sekarang harganya sudah mencapai 2600. Oke. Saran saya kalau misalnya mau beli, boleh sekarang beli saham ini, mungkin dicicil aja lah, nggak usah banyak-banyak, sesuai kemampuan kalian masing-masing, dan bisa nanti kemungkinan kenaikannya sebesar 24% kalau misalnya ini lancar ya, ataupun tidak ada kendala atau tidak ada berita yang buruk. Tapi kalau misalnya tidak, kalian bisa memasang stop loss atau resikonya itu sebesar di sini saja, sebesar di sini aja lah, 6%-an lah, supaya tidak terlalu mengalami kerugian yang cukup besar. Oke. Itu saja kemungkinan pembahasan tentang saham Antam di sini, karena di hari kemarin itu mengalami penaikan yang cukup pesat. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan tidak terjerumus ya karena mengalami FOMO atau fear of missing out. Jangan buru-buru membeli saham ini. Oke. Segitu saja, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.